Halo engineers, kita akan buat project lagi. Kali ini kita akan buat project aplikasi kecil menggunakan pendekatan SPA tentang aplikasi menghitung hasil suatu rumus matematika. Jadi, let's go. Seperti biasa kita siapkan Laragon kita dulu. Kita akan menggunakan terminalnya. Kita akan install Laravel kita menggunakan perintah composer create project ya Laravel garis miring Laravel, lalu nama project kita adalah matematika atau MTK gitu saja, cukup enter. Baik, tinggal tunggu saja hingga penginstalan project Laravel baru kita selesai. Baik, Laravelnya udah diinstal. Sip, kita tes dulu. Kita pertama masuk ke dalam direktorinya menggunakan perintah cd mtk. Lalu kita jalankan php artisan serve. Nah, sekarang tes dulu ya di 1270 dan sekian-sekian. Nah, oke, terjadi seperti ini. Tidak ada terjadi error, aman, berarti penginstalan Laravel kita udah kelar. Nah, selanjutnya kita akan membuat semacam pendekatan SPA atau single page application. Apa itu SPA? Anda silakan googling saja ya. Rasanya banyak sekali informasi-informasi tentang SPA. Nah, pada Laravel kita membutuhkan sebuah vendor yang kita sebut Livewire yang akan membuat atau membantu kita pada Laravel mengubahnya menjadi sistem SPA. Tidak susah, tidak sulit, tenang saja. Oleh karena itu kita install dulu Livewire kita menggunakan terminal. Karena ini masih berada di serve, kita close dulu. Kita ketikkan perintah composer require Livewire. Di enter saja hingga prosesnya selesai. Livewire, oke. Livewire-nya sudah. Sekarang kita harus melakukan publish dulu. Gunakan perintah php artisan livewire -2 publish. Untuk istilahnya apa ya? Kita mengirimkan atau mempublish file-file tambahan dari Livewire. Nah, seperti itu aja dan selesai. Serve lagi untuk memastikan tidak terjadi error. Ya, tidak terjadi error. Livewire kita udah kita install. Next, kita akan desain halamannya. Halamannya cukup sederhana saja ya. Kita akan buat sebuah halaman di mana di sebelah kiri terdapat menu-menu kita, lalu di sebelah kanan ada tempat untuk menghitung-hitungnya. Simple seperti itu. Sekarang kita butuhkan Bootstrap. Jadi tempat yang kita sering kunjungi yaitu Bootstrap 5 W3 School. Nah, di sini kita akan coding dulu yuk. Nanti setelah sini kita akan coding user interface-nya. Pertama kita buka Visual Studio Code dulu. Visual Studio Code. Lalu kita file, open. Kita cari project kita di mana kita simpan. Kalau tidak salah adanya di mungkin di C. Laragon. Ini tergantung tempat penyimpanan project Anda ya. MTK. Ini dia MTK. Select folder dan tampil. Nah, kita akan coding sedikit. Pertama, kita coding dulu pada bagian resources, views, pada bagian welcome blade.
Ini kita akan apa ya namanya? Kita bersihkan dulu, kita delete dulu semuanya. Lalu kita akan isi dengan HTML kita. Anda bisa cari referensi untuk membuat HTML di Google ya, tapi kali ini kita akan buat yang sesimpel mungkin. HTML5. HTML5 seperti ini. Cukup. Lalu kita nambahkan selnya CSS menggunakan bootstrap juga ya. Jadi ke tutorial, lalu cari get started, kita akan ambil CDN-nya. Kita copy, lalu kita pastekan. Save. Nah, seperti itu. Selanjutnya di dalam body kita akan apa ya? Kita siapkan dulu div class. Div class kita butuh container. Lalu tutup, jangan lupa tutup div. Lalu tambahkan lagi div class. Enggak usah, jadi ini saja, sini saja cukup deh. Lalu kita kasih margin B, MB-nya kasih 4 jarak. Anda silakan pelajari bootstrap lagi ya untuk perintah-perintah atau kode-kode HTML yang diketik di sini. Selanjutnya kali ini udah cukup. Ini hasilnya akan membuat tampilan kita kosong saja, kayak gini. Kosong ya, nggak ada apa-apa. Dokumen, kita ganti deh dokumennya. Ini kita ganti dengan matematika. Save. Oke, seperti itu. Masih kosong? Ya, memang kosong. Selanjutnya kita akan membuat live wire pertama kita. Untuk membuat live wire pertama, kita singgah dulu ke terminal. Kita stop dulu serve-nya, lalu jalankan perintah php artisan make live wire. Lalu disambung dengan nama live wire yang akan kita buat. Kita akan buat live wire utama dulu. Nah, gitu saja cukup. Lalu di sini kita hanya perlu menambahkan edge komponen live wire buka kurung tutup kurung, dalamnya dikasih nama komponen utama. Save. Ya, gitu saja. Udah cukup. Jika dicoba hasilnya nggak akan beda-beda amat. Cukup pastikan belum di serve ya. Serve lagi. Nah, tidak ada tampil apa-apa karena live wire kita juga masih kosong. Nah, itu cara membuat live wire. Kita akan mengedit live wire utama kita. Di mana letak dia? Dia berada di dalam view live wire di sini, di utama blade. Nah, kita akan editnya di sini. Anda sekali lagi tolong jangan menghilangkan div yang pertama dan div tutup yang terakhir. Jangan dihapus. Biarkan dia berada di situ. Jangan diganggu, jangan diganti, jangan dihapus. Kita akan langsung saja ketik. Kita akan buat div lagi. Div kali ini kita buat row mungkin ya. Div class. Kita buat row. Iya, kayak gitu. Tutupnya jangan lupa. Di dalam row kita akan buat div lagi. Div class, kita buat call-nya 4 saja biar ukurannya nggak terlalu gede. Tuh. Satu lagi kita akan buat copy paste saja. Call 4 kita tambah jadikan 8. Jadi ada 2 call 4 dan call 8, totalnya 12. Nah, yang di sini kita akan buat menu. Dan yang di sini kita akan buat hitung. Ya, di save. Sekarang kita tes. Ya, ada menu, ada hitung. Seperti itu ya. Oke, sip, mantep. Sekarang kita akan buat tampilannya sedikit lebih menarik. Kita akan gunakan card. Di bootstrap cari namanya card. Ini dia. Nah, ini contoh-contoh card. Kita akan cari yang mungkin cocok untuk kita. Mana ya? Oke, ini aja. Kita gunakan card yang header footer ini. Copy. Yang card header and footer, copy saja. Lalu kita gantikan ke menu faster, save,
Headernya kita ganti dengan menu. Save. Coba lihat hasilnya. Ya, seperti itu. Jaraknya terlalu dekat di atas ya. Jadi kita kasih jarak dulu di sini row-nya. Kita kasih margin top. Margin topnya coba 8. Oh, enggak di sini tapi di sini. Kita kasih margin button 4. Enggak berubah juga. Berubahnya di mana nih, Bro? Di sini nih, di save dulu. Apakah di welcome? Margin buttonnya 4, container sudah. Kita kasih MT margin topnya 4 biar ada jarak sedikit ya, ada gak jarak gitu. Lalu headernya footer kita nggak pakai deh, nggak perlu pakai. Save, refresh, ya seperti itu. Menu sebelah kanannya itu. Lalu kita apa lagi nih buat nih? Kita akan buat lagi card lagi. Ini kita copy saja, pastikan untuk yang di bawah. Save, ya seperti itu. Menunya kita ganti dengan perhitungan. Nah, kontennya masih kosong. Biar ada warna, boleh kita kasih warna headernya. Headernya kasih apa ya? BG dark gitu. BG dark, teksnya dikasih warna white. Save. Oke, kayak gitu. Perhitungan boleh juga nih. Headernya kita kasih BG mungkin info. Nah, seperti itu rasanya udah cuy, bagus. Jadi nanti rencananya kita sebelah kiri akan buat hitung-hitungan menu untuk hitung apa, sebelah kanan nanti keluar hitungannya. Itu saja ya. Yuk. Nah, kita akan buat perhitungan yang pertama, mungkin membuat rumus menghitung persegi panjang. Itu saja ya, persegi panjang. Jadi kita akan siapkan tombol di sini, di konten, tambahkan button, class, btn, primary, lalu kita kasih tulisannya adalah luas persegi panjang. Ya, kayak gitu, kita save, lihat dulu hasilnya. Ya, luas persegi panjang. Ingin full bodinya kita kasih W100. Oh, penuh ya. Mantap. Kita buat luas persegi panjang dulu. Nah, selanjutnya kita akan buat live wire untuk yang untuk tugasnya menghitung luas persegi panjang. Jadi di terminal kita buat lagi PHP Artisan make live wire. Kali ini namanya hitung persegi panjang. Itu aja boleh ya. Oke, panjang nggak apa-apa nih, hitung persegi panjang. Udah dibuat, sip. Apakah acek lagi, apakah ada nih hitung persegi panjang? Sudah ada. Setelah itu kalau sudah, kita akan siap-siapkan dulu ya. Nih pertama nih kita singgah dulu ke namanya app Livewire utama. Nah, kita akan siapkan variabel public. Namanya itu pilihan. Lalu di situ kita siapkan satu lagi public function tombol pilih. Nah, tombol pilih dalamnya kasih variabel pilih apa ya, tombol pilih aja ya. Jenis aja. Buka kurung, tutup kurung. Lalu variabel this, variabel pilihan, pilihan sama dengan variabel jenis. Maksud metode ini adalah kita menyiapkan sebuah metode tombol pilih yang memiliki parameter yang nantinya akan kita masukkan ke dalam utama sini. Jadi kan nanti rencananya tombol kita kan ada banyak tuh, ada luas persegi panjang dan sebagainya. Kita akan buat jika tombol ini ditekan,
maka akan menjalankan yang namanya fungsi tombol pilih yang nantinya jenisnya akan diambil dan dijadikan sebagai pilihan. Itu ya. Yuk kita mulai saja. Tambahkan wire klik sama dengan petiknya petik 2 ya. Lalu kasih nama metode yang kita pakai yaitu tombol pilih. Tombol pilih yang di dalamnya membutuhkan parameter kurung petik saja, petik gak pakai kurung, petik lalu namanya yaitu luas segi panjang. Siap, gitu aja cukup. Nah, kalau sudah mumpung berada di sini kita langsung saja di cut bodinya kita buat if. If variabel pilihan sama dengan luas persegi panjang, maka tampilkan hitung luas persegi panjang. Seperti itu. Save. Sekarang kita refresh. Ini masih awal-awal ada error di sini sepertinya. Kenapa kita belum serve? Refresh. Nah, ini masih kosong, tapi kalau kita klik, belum diklik, belum bisa diklik. Ada salah apa ini? Wire klik tombol pilih luas persegi panjang. Luas segi panjang. Oh, sorry. Luas segi panjang. Ini luas persegi panjang. Luas segi panjang. Oke. Klik, maka keluar tulisan hitung luas persegi panjang. Hati-hati ya, typo di sini ini tadi. Oke, kita siapkan dulu di sini. Nah, karena luas persegi panjang yang akan kita hitung, maka kita akan tambahkan edge live wire. Nama live wire yang udah kita buat tadi. Mana tuh ya? Ini, hitung persegi panjang. Hitung persegi panjang. Save. Ya, kayak gitu. Sekarang tinggal kita edit nih luas hitung persegi panjang. Hitung persegi panjang karena kita mau ngitung persegi panjang. Dengan kata lain, kita perlu panjang dan lebar. Yang akan kita tulis silahkan. Silahkan masukkan panjang. Salah. Masukkan nilai. Itu aja ya. Lalu kasih BR biar berjarak bawah dikit. Nah, kasih BR lagi. Oke. Buat form. Kalau kita kemarin buat form, namun di sini kita bisa tidak menggunakan form. Bisa langsung saja menggunakan div class form control ya. Form control. Lalu tutupnya jangan lupa kita buat labelnya dulu. Label pertamanya masukkan panjang. Lalu buat input tipe karena angka kita buat number. Lalu kasih apa lagi ya, kelas btnc class form control ya. Control tutup. Sudah. Ini kita copy, kita pastikan bawahnya, masukkan lebar. Di sini number juga. Dan terakhir di sini kita hapus, langsung saja kita ganti dengan button. Button kelas btn mungkin primary. Lalu tutup, tulisannya adalah hitung. Nah, itu deh. Save. Sekarang kita udah punya tampilannya, seharusnya kalau kita klik keluar seperti ini. Masukkan panjang dan masukkan lebar. Iya, di flash form control. Kok form control? Bukan form control ya. Tapi form group. Salah lah gitu. Group. Save. Klik keluar. Iya, seperti ini. Sama ada tombol hitungnya.
Nah ya, di bawah kita tinggal tambahkan hasil luas persegi panjang tersebut adalah titik 2 titik. Nah, kita nggak tahu nih isinya apa nih. Jadi kalau kita klik sekali lagi, keluar. Yuk kita muat saja, muat 4, muat 5. Kalau kita tekan nggak ada apa-apanya karena kita belum buat fungsinya. Nah, tolong ingat kita punya variabel panjang dan variabel lebar. Dan nantinya kita juga perlu variabel untuk luasnya. Kalau sudah, kita akan singgah dulu ke app hitung persegi panjang. Kita siapkan variabelnya dulu, public variabel p, variabel l atau lebar, dan terakhir variabel hasil. Koma save. Lalu buatkan metode untuk menghitungnya. Public function hitung. Buka kurung tutup kurung. Variabel this hasil sama dengan. Nah, rumus untuk persegi panjang kalau saya tidak salah yaitu variabel this panjang dikali variabel this lebar atau L. Ini kan hitungnya kan. Hasil sama dengan P kali L. P kali L akan mendapatkan hasil. Sekarang kita punya variabel P, L, dan hasil. Nanti kita akan assign dia ke hitung persegi panjang. Pertama, di sini input tipe untuk panjang. Karena kita akan assign dia ke dalam input ini, kita tambahkan wire model sama dengan P, panjang. Di sini wire model sama dengan L. Save. Dan untuk hitung, tombol hitung akan kita tekan. Lalu kalau sudah tekan, maka akan menjalankan metode hitung. Jadi hanya perlu menulis wire klik sama dengan hitung. Save. Nah, hasilnya akan berada di mana? Hasilnya akan berada di sini. Tapi agar hasilnya tulisan hasil ini tidak tampil dulu, akan tampil ketika tombol hitung atau hasilnya udah didapat, kita tambahkan if variabel hasil. Jika ada variabel hasil, baru kita if. Nah, hasilnya dari mana? Hasilnya di sini. Jadi kita akan ganti menjadi variabel hasil. Save. Tes dulu. Panjangnya mungkin 2, lebarnya mungkin 4, hasilnya keluar 8. Itu membuat persegi panjang. Kita langsung buat yang kita buat satu lagi rumus mungkin persegi. Langkahnya kurang lebih sama. Pertama kita akan buat sebuah live wire dulu. PHP artisan make live wire persegi. Enter. Kalau udah buat, kita ke kode. Pada bagian utama, di sini ada each pilihan luas persegi panjang. Kita tambah satu lagi. If, else if variabel pilihan sama dengan persegi. H live wire per persegi. Karena nama dari yang tadi kita buat adalah persegi, maka di sini juga kita tulisnya live wire persegi. Udah ya, kayak gitu. Sekarang tombolnya juga kita copy, kita paste. Sekarang kita ganti tombol pilihnya menjadi persegi. Jadi jika tombol perseginya tekan, maka akan menjalankan yang ini. Ini kita ganti dengan persegi saja. Save. Coba kita lihat hasilnya.
Observe-nya lagi lupa ya, serve lagi. Luas persegi panjang, luas persegi. Nah, oh ini terlalu mepet nih. Kita kasih jarak menggunakan margin MB 3. Boleh nggak ya 3? Oke, boleh deh 3. Udah persegi sudah. Kalau sudah kita tinggal buat halamannya. Masih di sini live wire di persegi. Lakukan hal yang sama seperti Anda membuat hitung persegi panjang tadi. Tulis saja P. Silahkan masukkan nilai sisi untuk mendapatkan luas. Begitu saja. Lalu kita buatkan div kita buatkan kelas form group seperti itu. Lalu labelnya adalah masukkan sisi, input tipenya adalah number. Lalu kita butuh butuh kelasnya adalah form control. Setelah itu kasih wire. Nah, wire model sama dengan sisi. Kita akan buat input ini adalah sisi dengan nama wire modelnya sisi. Tutup. Jangan lupa kita kasih button kelas BTN mungkin kasih kali ini danger saja ya. Lalu kasih wire klik sama dengan hitung. Nah, seperti itu saja. Save. Coba kita lihat hasilnya. Klik luas persegi. Nah, masukkan sisi. Sekarang kita udah buat wire model sisi dan metode yang akan kita buat itu. Ke app, ke live wire, ke persegi. Langsung masukkan variabel yang kita gunakan. Public. Pertama, sisi. Dan satunya lagi hasil. Karena kita butuh 2 saja kan. Lalu buat lagi metode public function hitung. Ya, samakan hitung, lalu silakan Anda hitung. Pertama, variabel hasil. Rumus persegi apa ya? Rumus persegi itu variabel this sisi itu ya, dikali variabel this sisi. Sisi kali sisi. Itu ya, di sisi kali sisi mendapatkan variabel hasil. Hasilnya ini harus kita kasih this juga. Nah, jadi this hasil, this sisi. Oke. Apalagi tuh? Lalu di persegi ya, kita akan menampilkan hasilnya gunakan if variabel hasil. Kita tulis hasilnya adalah variabel hasil. Save. Itu aja. Kita coba masukkan sisinya, coba 5 kali 5 25. 2 kali 2 4. Oke, gitu. Next, kita lagi yang terakhir, kita akan buat luas segitiga. Luas segitiga. Jadi pertama kita buat live wire dulu, namanya segitiga. Sudah? Save ya, nggak lupa. Saya tuh ke kode bagian yang utama. Kita siapkan tombolnya dulu. Ini kita copy ke faster. Kita ganti persegi mengganti segitiga. Luas persegi ganti dengan segitiga. Oke. Ini tinggal tambahkan lagi. Tambahkan segitiga. Ini bawahnya juga segitiga. Ya, jadi jika tombol segitiga tekan, maka akan mengubah pilihannya menjadi segitiga yang akan menampilkan halaman segitiga. Sekarang ke segitiga. Segitiga dari sini. Kita langsung buat tanpa menunggu banyak-banyak.
rumus apa ya? Kita buat rumus segitiga. Segitiga adalah 0,5 dikali alas dikali tinggi. Itu ya, guys. Boleh nih. Itu saja. Oke, biar bagus sedikit. Lalu div kelas form group. Iya, tutupnya divnya jangan lupa. Lalu kita buat label. Label masukkan nilai. Nilai alas. Itu lalu masukkan input tipe number. Number kita kasih wire model sama dengan apa ya? Alas. Iya, alas. Kasih class form control. Seperti itu. Ini udah, kita copy saja biar cepat. Masukkan nilai tinggi. Ini modelnya juga tinggi. Udah. Lalu button class btn mungkin mau ganti kali ini dark. Oke. Wire klik sama dengan hitung. Itu saja. Tulis hitung. Save. Kita ada punya wire model alas, wire model tinggi, dan metode untuk hitung. Langsung kita ke segitiga di app live wire segitiga. Sama caranya kita buat variabel public dulu, variabel hasil, lalu variabel alas, lalu variabel tinggi. Nah, gitu deh. Lalu buatkan metodenya. Public function hitung. Seperti itu. Nah, variabel hasil sama dengan variabel this hasil sama dengan apa rumus segitiga, yaitu 0,5 dikali alas kali tinggi. Gitu kan? Namun kita harus kasih dia variabel this. Ini juga variabel this. Save. Jadi variabel hasil adalah 0,5 dikali alas kali tinggi. Di koma sudah. Oh, ini salah nih. Ini harusnya kurung biasa. Save. Udah kayak gitu, nggak error ya. Segitiga sama tadi, buat lagi edge if variabel hasil maka tampilkan apa tadi ya, hasil hitungnya. Nah, adalah variabel hasil. Save. Sekarang kita uji coba dulu. Luas persegi panjang, luas segitiga terlalu dekat ya jaraknya, berarti di utama kita kasih lagi MB 3. Save. Ya, jarak luas persegi tadi sudah, luas segitiga sekarang alasnya mungkin 3, tingginya mungkin 5. Hitung ya, dapat 7,5. Nah, itu membuat 3 sampel, 3 contoh membuat rumus matematika sikat ya. Simpelnya tadi kayak gitu. Sudah. Selamat mencoba dan selamat mengkode. Don't forget to like and subscribe.